oleh Allah kita pagi hari ini, kembali kita diberikan rahmat, kembali kita diberikan nikmat, hingga kita bisa bersama-sama kembali hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melanjutkan dengan zikir dan kita melanjutkan dengan majlis ilmu. Kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Satu nikmat besar yang harus kita syukuri. Dengan hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus yakin ketika kita bisa beribadah dengan baik, berarti kita telah mendapatkan nikmat yang besar. Karena di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Tujuan daripada kita hadir di dunia itu tiada lain adalah hanya untuk beribadah. Maka ketika kita bisa beribadah dengan baik, itu nikmat besar. Rasulullah itu beliau bahkan kalau dalam hal beribadah itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu contoh kaitan sholat. Setiap ada sesuatu yang membuat Rasulullah katakanlah sedih, bingung, atau sesuatu yang berat di badan atau di batin Nabi, idza hazabahu amrun badara ila sholati. Kalau ada sesuatu yang membuat Nabi ini berat, sedih, sesegera mungkin Nabi itu akan sholat. Jalannya, sesegera mungkin Nabi akan sholat. Umpamanya tiba-tiba ada masalah yang sangat berat, itu Nabi akan semakin giat dalam sholatnya. Kalau di antara kita itu kan seringkali bila ada masalah berat malah sholatnya yang dikalahkan. Kenapa kok sekarang jarang ibadah, katakanlah sholat berjamaah? Karena di kantornya, di tempat kerjanya lagi sibuk. Kalau Nabi malah sebaliknya, semakin berat masalah dunia, Nabi malah akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa beribadah dengan baik, itu adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha mengikuti sunnah Nabi, tapi didasarkan dengan ilmu. Kita mari menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mencintai ilmu. Kita ketika menjalankan sunnah itu didasarkan pada ilmu. Ada beberapa perkara yang itu tidak ada pada masa Nabi. Tapi ulama menyatakan itu adalah termasuk bagian daripada agama. Meskipun itu tidak ada pada masa Nabi. Bahkan itu tidak dikerjakan pada masa Nabi. Tapi bukan berarti ketika tidak dikerjakan pada masa Nabi, kemudian itu menjadi larangan di dalam syariat. Contoh, pada masa Nabi itu tidak ada namanya pembukuan Al-Quran, itu enggak ada. Mengumpulkan manuskrip dikumpulkan dalam satu buku itu enggak ada. Nabi beliau ketika mendapatkan wahyu, maka Nabi memerintahkan sahabat menghafalkan dan memerintahkan sahabat untuk mencatat. Tapi mengumpulkan catatan itu menjadi satu, itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah.
Ketika Rasulullah wafat, lalu pada masa Abu Bakar terjadi beberapa perang yang dengan perang itu ada 70 sahabat penghafal Quran wafat. Yang pertama susah itu Umar. Umar dia berpikir, ini kalau 70 sahabat penghafal Quran wafat, bila dibiarkan, nanti bila terus-terusan wafat, kemudian kalau mereka wafat nanti generasi setelah ini apa mereka bisa tahu Al-Quran? Karena pada saat itu Al-Quran itu hanya berada dalam hafalan sahabat-sahabat itu. Sedangkan teksnya itu tersebar, tercecer di antara para sahabat yang mencatat pada masa Rasulullah. Akhirnya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, bagaimana kalau Al-Quran yang dulu ditulis pada masa Nabi dikumpulkan, dijadikan satu. Pada masa Abu Bakar hendaknya Quran itu dikumpulkan, dijadikan satu. Dalam banyak riwayat Abu Bakar itu mengatakan, kaifa af'alu malam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana bisa saya membuat kebijakan yang itu tidak pernah ada pada masa Nabi? Saya nggak akan mau melakukan itu. Kenapa? Itu nggak pernah dilakukan Nabi. Artinya melalui hadis itu kita tahu persis Nabi itu nggak pernah membuat itu. Jelas ya? Tapi kemudian Umar terus memberikan penjelasan kepada Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar itu alhamdulillah, Allah membuka hati saya, Allah memberikan penjelasan kepada saya, akhirnya saya bisa memahami maksud Umar. Abu Bakar ngerti itu nggak pernah ada pada masa Nabi, tapi kemudian setelah dia sadar dengan maksud tujuan Umar, dia akhirnya alhamdulillah. Maka ditunjuklah Zaid bin Sabit, ditunjuklah sahabat-sahabat yang mereka mengumpulkan Quran, akhirnya sampai Quran yang kita kenal sekarang. Dulu pada masa Nabi nggak ada Al-Quran yang dikumpulkan begitu. Jelas saya? Ini tidak ada pada masa Nabi, tapi bukan berarti dengan tidak ada pada masa Nabi dilarang, enggak. Ulama sepakat ini baik, ini boleh. Dan bahkan ini termasuk perkara yang diwajibkan. Kalau nggak ada ini, orang nggak tahu Quran bentuknya bagaimana. Pada masa Nabi Muhammad itu yang namanya sholat taraweh dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu taraweh di masjid bisa dicek hadisnya. Satu riwayat mengatakan Nabi tarawih hanya 2 kali. Riwayat yang lain itu 3 kali. Rasulullah itu kalau sholat sunnah senantiasa di rumah. Saya ulangi, Nabi itu kalau sholat sunnah senantiasa di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu senantiasa di rumah. Tapi ketika Ramadan di akhir hayat Nabi, tiba-tiba Rasulullah itu beliau tanggal 25 Ramadan itu tiba-tiba keluar dari rumah menuju masjid. Malam-malam Nabi sholat. Nabi itu biasanya kalau di masjid sholat fardu, kalau sholat sunnah di rumah. Melihat Nabi di masjid sholat fardu, banyak sahabat mengikuti Nabi. Tanggal 26 Nabi nggak hadir, Nabi sholat di rumah. Tanggal 27 Nabi itu keluar lagi di masjid. Sahabat semakin banyak yang mengikuti Rasulullah. Mereka melihat Nabi sholat ikut-ikutan sholat, tapi tidak berjamaah. Salahnya, melihat Nabi sholat mereka ikut-ikutan sholat. Kan banyak sahabat yang menginap di masjid, tinggal di masjid pada masa Rasulullah. Itu pimpinannya namanya Abu Hurairah. Dia menjadi pimpinan sahabat Nabi yang tinggalnya di masjid. Melihat Nabi Muhammad sholat di masjid, sahabat itu ikut-ikutan sholat.
Tanggal 28 Nabi tidak hadir, tanggal 29 itu sahabat sudah menunggu di masjid. Ini tanggal 25 Nabi hadir, tanggal 26 tidak, tanggal 27 Nabi hadir lagi. Tanggal 25 ganjil, tanggal 27 ganjil. Ini 29. Ini kemungkinan besar Nabi Muhammad juga hadir. Maka mulai habis Isya itu para sahabat di masjid menunggu datangnya Nabi. Sampai subuh Nabi tidak hadir. Maka ketika waktu subuh Nabi ditanya, Nabi kenapa engkau tadi malam gak hadir? Maka Rasulullah menjelaskan, khosyitu antufrodo alaikum fata'jizu anha. Aku khawatir kalau aku datang nanti sholat tarawih difardukan, maka aku gak hadir. Jelas saya? Lalu pada masa Umar itu baru dimulai sholat di masjid selama 1 bulan dipimpin 1 imam dengan berjamaah. Pada masa Nabi nggak ada begitu. Tapi apakah kemudian ini nggak ada pada masa Nabi dilarang? Enggak, ulama menyatakan itu sunnah. Salah ya, sunnah. Makanya melalui ini kita itu belajar secara ilmu. Di dalam teori usul fikih itu, selama sesuatu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan itu menjadi bagian yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun hadis, meskipun tidak ada pada masa Nabi, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Jelas ya? Nah cuma kadang orang sekarang itu Masya Allah sandarannya itu pernah nggak dilakukan pada masa Nabi. Kadang orang sekarang begitu, itu pernah nggak dilakukan Nabi? Contoh ini contoh. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jelas ya? Dalam sholat, setelah kita tasyahud kan kita wajib membaca sholawat. Saya ulangi ya, dalam sholat kita ketika habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru kita wajib membaca sholawat. Anda lihat dalil dalam hal itu bukan karena dulu dilakukan Nabi, bukan. Tapi karena ketika orang setelah menyebutkan Allah, itu hendaknya menyebutkan Rasulullah. Makanya dalam hal ini di madhab Syafi'i ketika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an kita wajib bersolawat kepada Nabi. Itu perintah itu letaknya di mana? Menurut ulama yang lain wajib minimal sekali seumur hidup. Di madhab Syafi'i wajib dalam perintah Al-Quran itu letaknya pada saat sholat, karena sholat itu perkara yang paling vital. Lalu letaknya di mana? Setelah syahadat, karena setelah menyebutkan Allah hendaknya menyebutkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu sudah tidak apakah ini dilakukan Nabi atau tidak, bukan. Tetapi karena didasarkan pada teori ulumul Quran. Dan itu banyak sekali. Oleh sebab itu kita hendaknya menjadi umat Nabi itu didasarkan pada ilmu. Saya tuh dulu mencari-cari Nabi kalau baca sholawat gimana ya. Loh iya kan berarti sholawat pada dirinya sendiri itu gimana ya. Saya ulangi, kan kita kan senantiasa membaca sholawat. Lalu Nabi Muhammad itu ketika sholawat untuk dirinya sendiri bagaimana? Yang ada di situ Nabi ditanya, Nabi bagaimana saya bersolawat kepada engkau? Maka qulu Allahumma sholli ala Muhammad, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apakah Nabi pernah bersolawat pada dirinya sendiri? Dalam teori usul fikih
Yang paling penting itu adalah kan di Quran ada perintah kita harus bersolawat. Maka dengan perintah ini sudah cukup kita bersolawat. Tanpa harus Nabi pernah nggak solawat ya? Ya seperti itu. Artinya ketika itu pernah nggak dilakukan Nabi apa enggak? Dengan Quran memerintahkan dan kita melakukan semestinya sudah cukup. Nah ini namanya pentingnya ilmu seperti itu. Ada orang itu ada hadisnya apa enggak? Wong sudah jelas ada Al-Qur'annya kok ditanyakan. Saya ulangi nih. Saya ulangi ya. Ketika sudah jelas ada Al-Qur'annya, ada orang mengatakan itu pernah enggak dilakukan Nabi, Ustaz? Saya sampaikan, Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, kamu bersolawatlah kepada Nabi. Jelas ya? Lalu tanya, Nabi pernah enggak bersolawat pada dirinya sendiri? Terus saya sampaikan, wong jelas sudah ada Al-Qur'annya kok ditanyakan, Nabi pernah enggak melakukan? Jelas Al-Qur'an ini. Dalam Al-Qur'an kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi. Maka menurut ulama dengan dalil ini sudah lebih daripada cukup ketika kita itu mendapati syariat hendaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ulumul atau usul fikih seperti itu. Penting sekali kita ini untuk senantiasa thalabul ilmu. Hadirin hadirat yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 90. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Walil kafirina adzabun muhin. Yang maknanya, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka itu yang menjual dirinya sendiri, dibeli dengan kekafiran. Jadi mereka menjual demi mendapatkan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Gara-gara apa yang diturunkan Allah, mereka menjual diri mereka sendiri untuk mendapatkan kekafiran. Iman yang ada pada diri mereka dijual demi membeli kekafiran. Karena apa? Baghyan ayyunazzilallahu min fadli. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena iri dengki dengan apa yang diturunkan Allah kepada hambanya, mereka rela menjual iman untuk membeli kekafiran, menjual diri mereka sendiri demi mendapatkan kekafiran. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapatkan kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ayat yang kita bahas ini menurut para ulama adalah ayat yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Makna ayat ini, jelek sekali bisnis yang mereka lakukan. Transaksi yang mereka lakukan itu jelek sekali. Kenapa? Istarau bihi anfusahum. Mereka itu menjual diri mereka sendiri. Katakanlah saya ini punya iman. Ini menjadi modal saya. Kita iman, itu modal kita. Lalu ada orang yang sudah iman itu dia kafir. Kenapa dia kok kafir? Karena dia menikah dengan laki-laki, mohon maaf umpamanya laki-laki kafir, maka dia kafir. Berarti dia itu menjual keimanannya untuk mendapatkan kekafiran.
Orang yang seperti ini sama starobihi angfusahum, jelek sekali transaksi mereka. Mereka menjual diri mereka demi mendapatkan kekafiran. Katakanlah orang ini punya model iman, dia sudah iman, tapi kemudian dia kafir gara-gara pingin dapat harta. Berarti menjual diri mereka, keimanan mereka demi mendapatkan harta. Dalam hal ini orang-orang Yahudi itu mereka nggak rela. Mereka melihat bahwa Allah memilih Nabi akhir zaman itu dari kalangan di luar mereka. Dalam ayat yang kemarin, ayat yang sebelumnya kita bahas itu kan orang Yahudi pada dasarnya sangat mengenal tentang siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum adanya Nabi Muhammad, mereka sudah tawasul dengan Nabi. Itu pembahasan kita sebelumnya. Ketika Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Banyak sahabat itu mereka bingung. Sebagaimana dalam pertemuan kita sebelumnya banyak riwayat mengatakan sahabat itu terang-terangan mengatakan kepada orang Yahudi, "Hei Yahudi, dulu ketika kami ini masih kafir, kami orang yang menyembah berhala, kami tidak mengenal konsep Nabi itu apa, Tuhan itu apa, malaikat itu apa. Kalian itu terus menyebut nama Nabi, terus menyebut Nabi akhir zaman hingga kami itu tahu. Dan kami mengikuti Muhammad karena sifat yang dulu kalian terangkan. Tapi setelah kita iman pada Nabi Muhammad, kalian malah menjadi musuh bebuyutan." Banyak sahabat itu mempersaksikan begitu. Dulu mereka nggak kenal Nabi, akhirnya kenal dengan Nabi. Berkah, ya kita menyebut berkah lah ya. Berkah daripada orang-orang Yahudi ini. Karena orang Yahudi kenal betul tentang Nabi akhir zaman. Tapi walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, setelah apa yang mereka kenal itu datang, mereka malah kafir. Loh, ini kan aneh. Pertanyaannya, faktor apa yang membuat mereka itu tidak mau iman dengan Nabi yang mereka tunggu-tunggu sekian tahun, sekian lama? Dalam ayat lanjutannya, bi'sa mastaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan, karena adanya baghy, hasud, iri, dengki. Saya ulangi ya. Faktor utamanya itu di Al-Qur'an banyak disebutkan karena adanya hasud, iri, dengki. Dalam ayat yang lain itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusim. Karena ada hasud. Jadi mereka itu akhirnya mereka sadar bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Tapi kemudian sebagaimana menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka ketika tahu persis Nabi Muhammad sebagai Nabi, lalu kenapa mereka kafir? Logika mereka bagaimana? Ada yang menganggap itu kan nabinya orang Arab, bukan nabinya kita. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, banyak dari mereka itu tidak meragukan status kenabian Muhammad, enggak ragu. Tetapi mereka menganggap Muhammad bukan nabi untuk mereka. Karena mulai dulu nabi itu hanya khusus untuk kaumnya. Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel. Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel.
Nabi-nabi itu khusus untuk umatnya, kaumnya. Nabi Muhammad orang Arab, maka menurut mereka khusus untuk orang Arab. Mereka makanya nggak mau. Badal Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Makanya kenapa mereka itu tidak mau iman dalam ayat yang kita bahas ini, karena adanya bagyam min indi anfusihim. Disebabkan hasud. Dalam tafsir Jalalain, liyakfuru ay hasadan ala ayyunazzilallahu min fadli. Hasud dengan apa yang diturunkan Allah pada hambanya. Enggak senang yang mendapatkan keagungan Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Israel tapi dari bangsa Arab. Itu mereka enggak senang. Akhirnya mereka rela menjadikan dirinya sebagai golongan kafir. Lah transaksional mereka ini di Al-Quran disifati dengan bi'sama, jelek sekali. Apa yang mereka lakukan itu jelek sekali. Maka orang yang seperti ini disifati faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka nanti kembali kepada Allah membawa kemurkaan di atas kemurkaan yang lain. Artinya mereka itu kemurkaannya nggak hanya dapat satu, kemurkaannya berlipat-lipat. Orang yang rela menjadi orang kafir padahal tahu. Kan beda, ada orang dia melakukan kesalahan tapi dia nggak tahu. Kenapa Anda ini kok tidak memakai helm? Saya nggak tahu, umpamanya gitu. Yang satu, kenapa nggak memakai helm? Kan nggak apa-apa, umpamanya gitu. Kenapa Anda kok ini kencing di masjid? Oh, nggak tahu aturannya begitu, umpamanya. Kenapa Anda kok kencing di masjid? Wah, ini kan kencing di mana saja boleh, umpamanya gitu. Orang yang dia melakukan kesalahan tapi didasarkan ketidaktahuan itu dosanya relatif lebih ringan dibandingkan orang itu dia maksiat didasarkan pada ilmu. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini adabnya dilipat gandakan. Lama asomin ilmin, dia itu maksiat karena didasarkan ilmu, sudah ngerti tapi maksiat. Ada orang nggak kenal konsep kenabian, nggak kenal Nabi Muhammad dan akhirnya nggak iman dengan Nabi, wajar. Saya ulang ya, wajar. Tapi ada orang dia ngerti ada Nabi akhir zaman, Nabi itu punya sifat demikian, punya karakter ini. Nabi betul-betul sesuai dengan karakter itu. Tapi kemudian setelah tahu bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu bukan golongannya, saya nggak mau. Oh, itu dosanya lebih besar. Jelas ya? Maka kenapa kalau kita kaji di dalam banyak kitab itu kita hendaknya mohon untuk diselamatkan daripada penyakit hati. Saya ulangi ya. Jadi kalau penyakitnya orang awam itu biasanya maksiatnya maksiat dzahir. Maksiat itu ada dua. Satu maksiat dzahir, minum-minuman keras nampak itu ada minumannya. Judi nampak itu ada permainannya. Naudzubillah, umpamanya orang itu dia zina, nampak artinya dohir, perbuatannya dohir. Tapi apakah kalau orang berilmu, orang soleh itu tidak lepas daripada maksiat? Orang yang dia ilmu, orang yang soleh itu seringkali maksiatnya nggak nampak. Maksiatnya itu adalah masalah batin. Salah yang masalah batin. Contohnya, iblis itu makhluk paling alim. Kenapa kok akhirnya kafir? Hasud dengan adab.
Qabil itu adalah anak Nabi Adam yang lahir di surga menurut banyak ulama. Tapi akhirnya dia membunuh Habil karena hasud. Mereka ini alim-alim. Orang yang dia alim itu biasanya maksiatnya malah batin. Orang soleh itu biasanya maksiatnya batin. Makanya guru kami itu mengatakan begini. Kamu pingin menjadi Fir'aun itu gampang. Anda tiap malam sholat tahajud. Katakanlah Anda tiap malam sholat tahajud. Atau Anda mungkin 40 hari Anda jamaah nggak putus sama sekali. Itu biasanya kalau sudah seperti ini Anda lihat orang lain yang nggak jamaah, wah neraka. Batinnya itu sudah takabur, sombong. Anda umpamanya tiap malam sholat tahajud, lihat orang yang nggak tahajud, nerakanya. Maksiatnya orang soleh, orang alim itu batin. Kelihatannya tahajud tapi sombong di hatinya. Kalau orang-orang awam biasanya maksiatnya dohir, tampak. Ada minumannya, ada judinya, ada itu tampak. Tapi kalau orang soleh, orang alim biasanya nggak nampak. Kenapa? Maksiatnya batin dan itu lebih bahaya. Jelas ya? Makanya kalau orang-orang alim, orang soleh itu harus dijaga hatinya. Kita itu harus menjaga hati kita. Jangan sampai hasud, iri, dengki, sombong, riak. Itu harus dijaga. Insya Allah kalau maksiat-maksiat yang dohir kita tidak melakukan. Dengan kita menjadi orang-orang soleh, alhamdulillah bisa aktif jamaah, alhamdulillah bisa mengikuti majelis, alhamdulillah bisa khusyuk di masjid. Bukan berarti kita bebas. Karena orang seperti ini biasanya serangannya itu bukan dari dohir. Serangannya dari batin. Batinnya merasa sombong, merasa takabur, merasa riya, hasud dan seterusnya. Makanya dalam hal ini mereka itu ngerti bahwa Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Tapi kenapa nggak mau iman? Bayan ayyunazilallahu min fadli. Jelas ya? Ya ini mungkin menjadi materi kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut dari jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Kami persilahkan. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.